Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bayu Channel ya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara merakit cas aki yang paling sederhana, yang paling simpel dan paling murah ya tentunya. Dari trafo, bisa trafo bekas atau trafo baru, yang penting masih berfungsi. Bisa 5 ampere, bisa 3 ampere, bisa 2 ampere dan bisa 1 ampere, tergantung kebutuhan ya untuk kemampuan kita ya. Kemudian kita menggunakan dioda Bride ya. Ini dioda Bride untuk memudahkan penyambungan. Bisa juga menggunakan dioda yang biasa. Oke, seperti ini. Bisa menggunakan dioda yang biasa. Nah, kali ini namanya dioda Bride untuk kita memudahkan penyambungan aja ya. Kita membutuhkan capit untuk nanti ke akinya 2 biji, merah dan hitam. Kemudian kita butuh kabel ya, kabel secukupnya aja sekitar 2 meteran. Kemudian cap untuk PLN ya, dan besi tenol ya, besi tenol untuk penyolderan dan soldernya sendiri. Oke, kita mulai perakitannya ya. Saya terangkan dulu untuk trafonya. Trafonya ini adalah trafo CT yang 5 ampere. Kemudian saya jelaskan untuk input PLN-nya adalah 0 dan 240 ya. Ada 120, 120, 220 dan 240. Kita akan gunakan 0 dan 240. Untuk 220 ini sebenarnya tegangan PLN kita cuma 220, tapi nanti untuk menurunkan tegangan yang di sini kan outputnya ada 20 ampere, ada 20 volt ya. 20 volt ini terlalu besar untuk mencas lagi, makanya kita sambung ke 240 untuk menurunkan tegangan sedikit ya, biar nggak terlalu besar. Oke, langsung kita sambung aja. Kita sambung 0 ke kabel biru dan 240 ke kabel merah ya nantinya. Oke, kita pakai tenol dulu. Sambil belajar nyolder ya bro. Sebenarnya saya ini juga nggak terlalu pandai nyolder, ini juga belajar. Oke. Cuma iso-isonan cara Jawa nih. Oke, kita solder. Oke, kita sambungkan dulu, harap bersabar. Oke, kemudian satunya yang 240 nya ya bro. Ingat 240 ya, biar tegangannya enggak full, yang sana keluarnya enggak 20 volt, biar turun sedikit sekitar 18 volt ya. Oke, kita sambung. Sebenarnya kita bisa menyambungkan ke 220 sesuai tegangan listrik PLN kita, tetapi nanti keluarnya sana outputnya itu utuh 20 volt, nanti terlalu besar untuk pengecasan lagi, bahaya juga ya. Oke bro, sudah tersambung ya, 0 dan 220. Kemudian kita sambung yang ujung kabel satunya ya. Ujung kabel satunya ini menggunakan cap ke PLN ya, yang kita sudah beli. Kita sambungkan aja. Saya percepat ya. Oke, biar durasi nggak terlalu lama, saya percepat untuk menyambungannya. Kira-kira seperti ini ya, seperti biasa. Tentu kan sudah pandai ya kalau menyambung ini. Oke, sudah selesai. Kemudian jalur input sudah selesai seperti ini, dua kabel. Kemudian kita ke jalur outputnya ya. Setelah ini kemudian kita ke jalur outputnya. Outputnya CT ini nanti untuk negatif ya. CT itu ibarat negatifnya ya, negatif arus, dan nanti kita ambil yang 20 ini 20 volt, ini nanti turun sekitar 18. Kalau kita ambil yang 12 volt nanti nggak cukup 12, mungkin di sekitar 10 ya. Kita cek yang 20 volt ini keluarnya berapa tuh, kita cek kan ada tulisan 20 volt, kita cek nanti keluarnya berapa. Kita lihat nggak ada 20 ya, 20 hilang 2 strip, berarti 18 volt ya, sekitar itu ya. Kemudian kita menyambung ke dioda Bride nya ya.
kita sambung ke dioda breakdownnya. Caranya seperti ini ada tulisan main dan ini ada plus. Ini nanti untuk ke akinya ya, output ke akinya ya. Ingat, output DC ke akinya ya. Dioda itu adalah penyarah AC menjadi DC. Kemudian yang kutub sebelahnya ini yang berlawanan ini adalah input dari AC dari trafo ke dioda ya. Nah, ini nanti seperti ini penyambungannya. Nah, kita sambung dulu yang CT. Oke. CT dan 20 volt. Kita sambung dulu dengan kabel ya. Oke, kita sambung dengan menggunakan kabel hitam ya. Terserah warnanya. Oke. Kemudian yang 20 volt kita sambung dengan kabel merah, terserah warna apa aja, yang penting jalurnya jangan sampai salah ya. Kemudian kita kasih T0 dulu semuanya. Nah, kasih T0 dulu semuanya, kutub-kutub dari diodanya, keempat-empatnya. Ada kedengaran suara berisik nggak bro? Itu diesel ya bro, diesel pompa air. Oke. Sambil ngurusi sawah sambil buat konten bro. Maklum orang desa. Oke, setelah seperti ini ya bro, jangan lupa ini input dari trafo ya, yang enggak ada tulisan main plusnya itu input dari trafo. Bisa dibolak-balik ya bro. Nah, bisa dibolak-balik nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Tapi kalau menggunakan dioda yang biasa, yang batangan yang seperti saya tunjukkan di awal tadi, itu harus benar ya, kutubnya nggak boleh kebalik. Nah, kemudian ke sisi sebelahnya, pokoknya bersilangan. Oke, bisa dibolak-balik, nggak usah takut salah. Kalau yang ini saya memakai dioda breakdown ini untuk memudahkan kawan-kawan untuk penyambungannya sebenarnya. Tinggal sambung, nggak takut kebalik seperti itu. Nah, kemudian kutub yang ada tandanya main plus itu adalah kutub output yang nantinya ke aki ya, yang kita colokkan ke aki. Oke, kita sambung aja kabel nanti untuk ke aki ya. Kita ambil kabel sekitar setengah meter atau 1 meter juga bisa, kita potong. Nah, kita sambungkan. Main kita kasih biru ya. Nah, biasanya kan kalau main kan biru atau hitam. Oke. Kemudian yang plus kita sambungkan dengan kabel merah supaya tidak ada kekeliruan nanti ketika pengecasan aki. Oke, yang plus kita sambung ke merah. Oke, sudah tersambung bro. Nah, kemudian untuk jika sudah seperti ini, ujung dari main plus yang dari dioda tadi kita sambungan ke capit buaya ya bro, yang nanti untuk ke akinya merah ke merah dan biru ke hitam seperti itu. Nanti merah itu untuk plus aki dan hitam atau kabel biru ini untuk main aki ya bro. Oke, saya percepat aja biar enggak kepanjangan durasi ya bro. Kasih isolasi sedikit biar aman ya. Oke, sudah jadi sebenarnya ini udah bisa dipakai. Oke, sebenarnya udah bisa dipakai nih bro. Udah jadi ini bro. Kita bisa ukur tegangannya ya bro. Kita ukur tegangannya, kita colokkan dulu ke arus PLN ya bro. Oke,
kita ukur dengan menggunakan voltmeter ya. DC volt jangan lupa ya, arahkan. Kita lihat berapa keluarnya di sana, sekitar 16 enggak sampai 17 volt ya. Oke, nah sekitar itu masih aman untuk pengecasan aki. Jadi gunanya kita sambungkan ke 240 ini, yang di inputnya dari PLN ini gunanya adalah untuk menurunkan tegangan yang semula outputnya 20 menjadi turun 18, kemudian kita sambungkan dioda, dia turun lagi menjadi sekitar 16 lebih, nggak sampai 17. Jadi seperti itu ya. Untuk pengecasan cepat ini masih cukup aman ya, tapi harus ditunggu. Lalu sebenarnya kita tidak hanya bisa menggunakan dioda bridge seperti ini. Kalau Anda sudah punya dioda batang seperti ini, kita bisa digunakan juga nanti. Kalau perlu saya tutorialkan juga, atau bisa juga menggunakan dengan lampu. Bisa ada tambahan lampu ya bro, lampu kecil seperti ini untuk indikator on atau indikator pengisian. Kemudian untuk lebih otomatisnya, lebih simpelnya, kita menggunakan bekas kiprok motor ya bro. Ini kalau ini otomatis, kalau aki penuh dia akan otomatis memutus arus yang ke aki ya. Kalau pakai ini memang dia otomatis. Kalau beli kiprok ini mahal. Kalau ada cari-cari bekas saja. Oke. Kita coba aja langsung ya ke akinya. Kita cari aki dulu ya bro. Oke bro. Ini akinya ya. Ini akinya. Kita cek dulu tegangannya berapa sebelum kita cas ya. Kita cek dulu sebentar. Oh nggak kelihatan, bawah sedikit. Sekitar 8 volt ya, hampir 8 volt tegangannya, nggak sampai 12 ya. Kita cas selama kurang lebih 40 menit atau 1 jam ya. Oke, seperti biasa, hitam ke main dan plus kita hubungkan dengan kabel merah ya, seperti biasa. Oke, kita tunggu selama 45 menit atau 1 jam ya. Jangan lupa di on kan saklarnya. Beres, kita tunggu. Oke bro, setelah 45 menit kita cek, kita lepas dan kita cek tegangannya ya, apakah pengisian berhasil. Kita cek dulu menggunakan voltmeter DC volt ya. Alahkan selektor ke DC 50. Oke, nah sekarang udah 10 lebih strip 2, berarti 12 volt ya. Tegangan sudah normal kembali akinya, pengisian sudah lancar, dan perakitan cas aki kita sudah berhasil ya bro. Trafo ini sedikit panas dalam pengecasan, maka dalam pengecasan kita perlu kipas ya bro. Nah, untuk perakitan kipas kita bisa belikan kipas kecil ya. Untuk perakitannya kita bisa letakkan di triplek seperti ini ya, triplek atau apa, atau kayu, atau kalau ada bekas kotak apa, kasih di dalam kotak aja biar enggak nyetrum, biar enggak wet-wetan istilahnya kalau Jawanya ya bro. Biar enggak konslet gitu loh. Oke, trafo kasih ini, diodanya kasih di sini aja ya bro, di sini. Terus kabelnya kita tata, yang kabel outputnya sama kabel inputnya kita tata juga, kita lem. Nah ini kabel outputnya kita lem aja di sini ya. Oke, di sini. Kemudian kita tinggal menata kabel yang input dari PLN ya. Oke, setelah kabel inputnya tertata rapi, kemudian kita ke kabel output trafo ke input dioda, kita rapikan juga seperti ini. Oke, setelah seperti ini, kalau ada kipas kecil bekas-bekas apa, atau kita belikan, letak di kanannya ini ya, yang ada ruangan kosong ini, letakkan dan
hadapkan kipas ke traponya biar dalam pengacasan trapo nggak panas. Kalau nggak dibelikan kipas, kalau kita punya kipas di rumah, kipas duduk, kipaskan aja, arahkan aja ke traponya biar nggak panas ya bro. Itu sesimpel ini cara pembuatannya, cara perakitannya bisa diperhatikan. Terima kasih. Jangan lupa, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami perakitannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol.